Halo anak-anak terkasih, kali ini kita akan membahas tentang pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, atau sering juga disebut sebagai pedoman dalam berperilaku. Pengertian Pancasila secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta atau dari India, bahasa kasta Brahmana. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi atau alas atau dasar. Nah, kita akan membahas perilaku yang merupakan perilaku pengamalan sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, rajin berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak melawan kehendak atau ajaran Tuhan, selalu mengikuti kegiatan beribadah. Nilai sila pertama ini adalah perilaku kita terhadap Sang Pencipta atau kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan terhadap agama, tetapi terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun perilaku ataupun sikap-sikap yang mengamalkan sila kedua ini adalah menghormati orang yang lebih tua dari kita, mengikuti antrian dengan baik atau budaya antri, bersikap sopan kepada sesama, membantu korban bencana, menolong sesama manusia, dan sebagainya. Untuk sila ketiga atau Persatuan Indonesia, sikap-sikap yang mengamalkan sila ketiga ini adalah menghargai perbedaan-perbedaan, yaitu suku, agama, dan lainnya. Tidak membeda-bedakan agama orang lain ataupun suku agama lain yang menjadikan pembatas bagi kita dengan mereka. Tidak mengganggu acara ibadah agama lain. Tidak bersikap primordial atau sikap kekelompokan. Maksudnya di sini, misalnya, ketika Pak Guru orang Batak Toba, maka saya hanya merasa Batak Toba itu yang terbaik. Misalnya, saya agama A, saya merasa bahwa agama saya yang lebih jago dari agama yang lain. Itulah yang dimaksud dengan sikap primordial atau primordialisme. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk merayakan hari besar, baik suku maupun agama. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku yang mengamalkan sila keempat ini adalah patuh terhadap peraturan pemerintah, ikut serta dalam pemilu, memberikan kepada orang lain untuk bebas berpendapat, tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain, rela menerima pendapat orang lain yang lebih baik dari pendapatmu. Dan untuk sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari nilai sila kelima ini berarti keadilan sosial yang merata, maksudnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, karena dengan pajak ini banyak rumah sakit dan jalan maupun sarana prasarana negara kita ini bisa terbangun. Menjaga fasilitas umum sebagai milik bersama. Jadi, yang menjadi fasilitas umum itu adalah milik bersama. Maka untuk itu harus kita jaga bersama. Karena itu untuk kita juga. Dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Ini juga yang dimaksud dengan keadilan sosial yang merata. Misalnya, di kota Medan ini terdapat puluhan rumah sakit. Rupanya saudara kita di Papua harus berjalan dan menempuh jarak berkilometer untuk mendapatkan satu rumah sakit. Nah, itu
tidak sesuai dengan sila kelima, artinya mereka juga tidak mendapatkan hak yang sama. Begitu juga dengan mendapatkan pelayanan pendidikan. Bahwasanya di Medan ini banyak ini sekolah-sekolah. Mereka bebas untuk memilih sekolah mana yang mau mereka duduki. Tapi saudara-saudara kita di beberapa tempat harus menempuh medan yang sangat susah atau menempuh jarak yang sangat jauh untuk bersekolah. Hak kita, hak saya, dan hakmu untuk mendapatkan pendidikan tidak merata dengan mereka yang jauh di sana. Nah, seperti itulah. Dalam pelayanan hukum juga begitu. Mendapatkan pelayanan hukum yang sama, tidak ada perbedaan ketika misalnya saya anak orang kaya terkasus dengan anak orang miskin, padahal saya yang bersalah, maka saya yang harus menang. Tidak bisa. Itu adalah keadilan sosial yang tidak merata. Keadilan sosial itu adalah sama di mata hukum, berarti siapa yang salah itu yang harus dihukum, dan tidak melihat status, hukum harus ditegakkan. Mendapatkan pembangunan sarana prasarana secara merata. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya di lokasi kita jalan seperti mulus keramik, maka harapannya juga di beberapa tempat mereka juga harus mendapatkan pelayanan tersebut. Ketika kita memakai fasilitas umum yang sangat bagus, mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus. Nah, seperti itulah. Jadi anak-anak yang terkasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pengamalan sila kelima sila. Semoga dengan ini kita dapat mengamalkan sila pertama sampai sila kelima. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.